Cindy ini akan bawain pertanyaan-pertanyaan frequent question dari teman-teman semuanya, dari netizen, dari follower Instagram Ellen My Official dan Instagram MTID. Oke, aku akan mulai ya teman-teman ya. Cindy aman, Ellen delay. Kalau gitu Cindy aja yang ngomong. Oke, Cindy silakan Cindy. Cindy is very beautiful. Fansnya mulai banyak. Single nggak Cindy? Single. Wah, Oke, Cindy silakan Cindy. oke, wah luar biasa banget ya. Hari ini juga banyak banget yang semangat mau belajar soal investasi dan trading saham dari live Miss Ellen hari ini ya, Miss ya. Nah, Miss, dari kemarin banyak banget nih netizen yang nanyain soal saham nyangkut. Nah, sebagai perwakilan dari netizen dan mungkin untuk teman-teman di sini khususnya yang baru mulai investasi saham, pasti udah nggak asing lagi nih soal istilah si saham nyangkut ini. Tapi mungkin masih banyak yang bingung, si saham nyangkut ini apa sih? Terus gimana sih cara keluar dari saham nyangkut ini? Tapi tenang, pokoknya malam ini akan dibahas lengkap tuntas sama Miss Ellen. Nah, makanya nonton Sama sampai Cindy habis juga ya. pastinya. Oke. Oke, nah Miss, sebenarnya apa sih definisi dari saham nyangkut ini? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, apa kabar? Ada Rimanita di sini, ada Hermes Hombing, Selina Siswanto, Ade Setiawan, Syaifullah, Bintang Arya Saputra, Kevin P. Surya dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kah? Oke. Iya, teman-teman semuanya, malam hari ini aku bakalan ngobrol dengan Cindy. Cindy ini salah satu tim dari Mtrade ID ya. Dan kita akan ngobrol bahas tentang saham nyangkut gitu ya. Jadi teman-teman yang hari ini pengen dapat jawaban, pengen dapat solusi tentang sahamnya yang mungkin masih nyangkut di pucuk pohon cemara gitu ya, teman-teman bisa dengerin ya. Dan setelah itu, setelah ngobrol bareng Cindy, nanti aku akan bahas tentang market gitu. Jadi aku balik, biasanya aku bahas tentang market dulu, terus kemudian aku baru ngobrol yang lain-lain. Tapi hari ini saya pengen bahas tentang tips trading dulu, tips investing, baru aku akan ngobrolin yang lainnya. Oke, apa kabar malam ini teman-teman semuanya? Delay, masa delay? Suara saya baik-baik aja nggak? BBYB disuspend hari ini, disuspend ya. Kapan kolaborasi sama Astra? Oke, good idea sih teman-teman. Aku akan invite Cindy. Malam Miss, berangkat kerja nggak saya excited seperti mau ketemu Miss Ellen tiap hari, nggak pernah absen. Newbie sih, wis, thank you ya. Baca BABP, baca ntar ya, ntar aku bahas semuanya, tapi aku mau ngobrol dulu dengan rame. BBYB gimana nih? Oke. Halo Cindy. Halo Miss Ellen, halo semuanya. Masa suaraku delay? Suaraku delay nggak sih, Sin? Enggak Miss, aman. Suaraku aman kan ya Miss? Aman, aman dong, Wah, aman dong. Malam hari ini aku udah ditemani si cantik nih, Cindy dari Mtrade ID. Oke, perdana nih ya, Sin, nge-live bareng saya ya, Sin ya. iya perdana bener. Halo semuanya. Aku senang banget nih ditemenin Cindy malam hari ini, karena Cindy ini mewakili suara netizen. Cindy ini akan bawain pertanyaan-pertanyaan frequent question dari teman-teman semuanya, dari netizen, dari follower Instagram Ellen My Official dan Instagram MTID. Oke, aku akan mulai ya teman-teman ya. Cindy aman, Ellen delay. Kalau gitu Cindy aja yang ngomong. Oke, Cindy silakan Cindy. Cindy is very beautiful. Fansnya mulai banyak. Single nggak Cindy? Single. Wah, Oke, Cindy silakan Cindy. oke, wah luar biasa banget ya. Hari ini juga banyak banget yang semangat mau belajar soal investasi dan trading saham dari live Miss Ellen hari ini ya Miss ya.
Nah, Miss, dari kemarin banyak banget nih netizen yang nanyain soal saham nyangkut. Nah, sebagai perwakilan dari netizen dan mungkin untuk teman-teman di sini khususnya yang baru mulai investasi saham, pasti udah nggak asing lagi nih soal istilah si saham nyangkut ini. Tapi mungkin masih banyak yang bingung. Si saham nyangkut ini apa sih? Terus gimana sih cara keluar dari saham nyangkut ini? Tapi tenang, pokoknya malam ini akan dibahas lengkap tuntas sama Miss Ellen. Nah, makanya nonton Sama sampai tinggi habis juga ya. pastinya. Oke. Oke, nah Miss, sebenarnya apa sih definisi dari saham nyangkut ini? Saham nyangkut tuh saham yang udah turun banyak sih. Jadi Hmm. kalau ya, nyangkut istilah kata tuh teman-teman biasanya bingung ini mau diapain, mau jual atau Hmm. mau tahan atau mau diapain ya karena ruginya udah gede gitu. Udah puluhan persen lah bisa sampai 40 atau 50-an persen gitu. Oh, oke. Nah, terus kenapa nih Miss suatu saham itu bisa nyangkut? Ya disangkutin. Enggak. Satu saham tuh bisa nyangkut bisa rugi banyak tuh karena kerugiannya nggak dibatasi. Nah, biasanya tuh terjadi pada saham-saham yang buat investing sih gitu karena teman-teman yang investing, contohnya beberapa perusahaan yang valuasinya udah murah, itu bisa masih turun terus gitu. Jadi kalau trading itu kan ada yang namanya pembatasan risiko, ada yang namanya stop loss. Tapi kalau untuk investing tuh selama valuasinya masih murah, fundamental masih bagus tuh masih nge-hold. Nah, jadi di situ kendalanya biasa di situ tuh yang bikin nyangkut tuh yang pertama. Terus kemudian yang kedua, banyak teman-teman yang dia nggak ngerti buat investing atau buat trading, pokoknya nggak mau aja untuk jual rugi gitu. Jadi berharapnya nggak apa-apa kok ntar balik lagi ya. Jadi ini terjadi juga pada teman-teman yang trading cryptocurrency di 2017 kemarin sempat hancur, kemudian 2020 naik lagi dan kemarin juga sempat di Mei jatuh dalam terus ini naik lagi gitu. Jadi dari pengalaman yang seperti itu kadang-kadang orang memberikan satu kesimpulan bahwa wah kalau rugi itu nggak usah batasi kerugiannya nggak apa-apa pas trading gitu. Sehingga banyak yang ketika benar-benar jatuh banget dan nggak naik-naik ya jadinya nyangkut gitu itu buat trader. Nah tapi kalau untuk teman-teman investor sih sebenarnya kalau fundamental perusahaan masih bagus, strateginya beda lagi nih gitu. Jadi nggak bisa dibilang nyangkut juga untuk teman-teman yang investing gitu, karena kan memang ekspektasinya gitu ya. Oke, nah terus nih Miss pertanyaan nih, ini juga pertanyaan paling banyak banget ditanyain. Kalau misalnya sahamnya tuh udah keburu nyangkut, nah itu mesti diapain nih? Boleh nggak sih Miss kalau di average down aja? Itu dia tuh, kalau sahamnya udah nyangkut tuh boleh nggak di average down? Antara boleh dan nggak boleh sih sebenarnya. Biasanya aku akan langsung ngejawab enggak gitu, tapi kali ini aku mencoba untuk lebih fleksibel gitu. Ya, antara boleh dan nggak boleh. Nggak boleh average down kalau kamu strateginya trading gitu. Nggak boleh banget. Jadi apalagi kalau perusahaan ini fundamentalnya nggak bagus, terus kemudian likuiditasnya kecil, jangan average down tuh bahaya banget gitu. Terus yang kedua, boleh average down dengan catatan memang sudah direncanakan dari awal. Misalkan mau beli saham A senilai 30 juta gitu. Nah, terus pertama misal gini aja mau beli BCA gitu aja ya, mau beli BCA atau BNI atau saham apapun buat investing itu misalkan pertama rencananya mau beli semua 30 juta. Tapi di awal tuh beli dikit-dikit dulu, misalkan beli 3 jutaan dulu, terus turun nambah lagi. Itu nggak apa-apa selama sudah direncanakan di awal. Nah, tapi kalau misalkan nggak direncanakan, tahu-tahu aja sahamnya turun, terus kemudian average down lagi. Pertanyaan saya adalah mau average down sampai sedalam apa gitu, modalnya mau sebanyak apa gitu. Jadi ya averaging down untuk perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, misalnya ICBP nih turun terus meskipun valuasi murah, tapi turun terus, averaging down terus, bisa nggak? Bisa. Modalmu kuat apa gitu. Mungkin teman-teman kalau yang memang modalnya udah lebih-lebih banget, mau averaging down kayak gitu ya silakan aja. Tapi sebenarnya kalau buat teman-teman yang retail, terutama yang fokusnya untuk mendapatkan cuan dalam jangka pendek, kurang dari 1 bulan, atau dalam jangka menengah beberapa bulan, itu nggak disaranin buat averaging down gitu.
Oke, jadi antara boleh nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya untuk Ah, trading nggak boleh karena apalagi kalau misalnya fundamentalnya nggak bagus gitu ya, Miss perusahaannya. Tapi untuk investing boleh kalau misalnya udah direncanain di awal gitu ya. bener, tapi ya sekali lagi Cindy ini plus minus ya. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk averaging down terus karena memang dia secara mindset value investingnya tuh udah katam banget. Memang orang ini maunya value investing. Jadi kayak perusahaan nih seperti yang teman-teman bahas, teman-teman yang tanyain Unilever, terus ada saham-saham yang lain misalkan kayak Indofood, ICBP, HMSP dan kawan-kawan. Itu kalau buat teman-teman yang berharap cuan cepat sih jangan averaging down. Tapi kalau memang time horizon investasinya lebih dari 1 tahun bahkan sampai 5 tahun, iya saya bilang sih spekulatif juga kalau misalkan mau averaging down gitu. Oke, nah tapi nih Miss, kalau misalnya udah apa namanya harga sahamnya nih nyangkut terus udah gitu semakin turun terus. Nah kalau misalnya aku cut loss aja deh gitu dan pindah ke saham lain gimana nih Miss? Boleh nggak sih Miss? Kalau misalkan cut loss aja pindah ke saham lain, oke nggak sih? Memang sebenarnya itu yang harus dilakukan kalau trading. Trading tuh cut losses short and let profit run. Kayak tadi kita ada uh, pagi hari tadi ada trading BGTG, beli BGTG terus kemudian ternyata dia tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi ya, karena rencananya buat swing trading cepat-cepat cut loss gitu. Kenapa? Karena lossnya udah mulai ngelewatin 5% gitu. Nah tapi kalau lossnya udah gede banget dan mau cut dan mau pindah ke saham lain, pastikan yang pertama adalah kalau mau pindah ke saham lain tuh benar-benar ngerti alasan kenapa beli saham tersebut. Jangan sampai setelah cut loss di bawah terus kemudian pindah ke saham lain terus yang terjadi adalah rugi lagi gitu, jadi nanti malah rugi 2 kali gitu. Nah di sini banyak banget juga yang nanyain tentang saham-saham konstruksi. Nah kalau saham konstruksi saat ini sih masih menunggu dari pemerintah ya, kemarin PMN-nya juga udah lumayan gede gitu. Nah tapi untuk anggaran infrastruktur kan sekarang lagi masih dikurangin untuk COVID-19. Jadi kalau saya lihat ketika COVID-19 membaik dan pemerintah udah mulai recover, negara ini udah mulai recover dari COVID-19, saya rasa untuk konstruksi juga akan membaik. Dan kemudian untuk yang lain-lain lagi, misalkan bisnis pulp and paper seperti INKP, TKIM, terus kemudian properti yang udah turun banyak juga, itu juga tadi udah mulai naik gitu. Jadi sih prinsipnya semua saham akan naik pada waktunya, tinggal sabar atau enggak nunggunya gitu. Intinya sih kalau misalkan udah nyangkut banyak, sebaiknya kalau saran aku sih sebaiknya jangan averaging down. Kalau misalkan mau cut loss pindah ke saham lain, harus benar-benar tahu saham yang dipindahin itu lebih bagus atau enggak secara teknikal dan fundamental. Jadi sebenarnya sabar itu adalah kunci ya Miss ya. Sebenarnya. Sabar dan belajar pastinya. Oke, nah tapi nih Miss, nih ada juga sempat ada yang nanya juga, misalnya ada saham yang nyangkut tapi fundamentalnya bagus nih, boleh di hold nggak sih Miss? Nah kalau misalnya boleh berapa lama tuh Miss? Nah ini pertanyaan yang bikin ini banget ya, saham nyangkut tapi fundamentalnya bagus gimana gitu. Kalau nyangkut fundamental bagus tuh dalam tanda kutip bagusnya gimana? Definisi bagusnya tuh gimana? Ada beberapa investor yang bilang perusahaan bagus tuh kalau dia punya revenue besar dan juga punya profit besar gitu, atau stabil dari tahun ke tahun gitu ya. Dan perusahaan ini terbilang blue chip, itu beberapa investor bilang seperti itu. Misalkan bisnis modelnya bagus, udah terbukti. Nah, maka dari itu beberapa investor mereka masih nahan-nahan untuk ngehold perusahaan-perusahaan consumer good yang sekarang memang lagi turun dalam banget. Tapi beberapa investor lain punya kacamata saham bagus adalah saham bagus itu adalah saham yang perusahaannya terus bertumbuh, terus growing gitu, secara inovasi, secara mungkin merger and acquisition, pengembangannya cepat gitu. Jadi kata bagus sendiri di sini bisa misleading atau bagus sendiri ini sifatnya bisa sangat subjektif sekali. Nah, jadi kalau memang teman-teman ngelihat fundamentalnya bagus meskipun saham ini nyangkut dan memutuskan untuk tetap hold, teman-teman harus pastikan benar-benar bahwa memang bagus itu bagus seperti kacamata dari
fund manager, dari aset manager, aset management gitu. Jadi bukan bagus menurut kacamata sendiri. Kenapa? Percuma kalau bagus menurut kacamata kita sendiri, nggak ada yang borong saham tersebut dan nggak akan naik gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya teman-teman yang saat ini sahamnya nyangkut pada beberapa sektor tertentu, nanti pasti juga akan terjadi rotasi sektoral gitu. Jadi ya antara mau ngehold atau nggak mau ngehold itu kembali lagi ke ilmu yang pertama di awal bahwa membeli saham itu dengan nominal yang sesuai dengan resiko yang teman-teman bisa tanggung. Jadi misalkan nyangkut pun nggak yang sampai nyakitin hati banget, tapi hopefully sih nggak nyangkut gitu. Oke. Ada lagi Cindy? Nah, ada nih Miss terakhir nih Miss. Kedepannya gimana biar nggak nyangkut nih Miss? Biar nggak nyangkut gimana caranya? Caranya adalah yang pertama, sebentar ya Cindy. Oke, gimana caranya biar nggak nyangkut? Caranya supaya nggak nyangkut yang pertama adalah pastinya bikin trading plan. Kalau nggak mau nyangkut sih sebenarnya lebih ke arah trading. Karena kalau yang namanya investor pasti ada floating loss. Nah, floating loss inilah yang mungkin kadang-kadang teman-teman artikan, waduh nyangkut nih di saham tertentu karena investasi. Yang namanya investasi kan nggak ada stop loss berdasarkan harga. Stop lossnya berdasarkan fundamental perusahaan gitu. Jadi supaya nggak nyangkut ya harus siapkan stop loss atau pembatasan risiko. Berarti itu merupakan sarana untuk trading gitu. Jadi kalau nggak mau nyangkut ya trading aja, tapi harus ada pembatasan risiko atau level stop loss-nya. Stop loss adalah level harga tertentu di mana ketika kita harga saham kita atau koin kita jatuh itu kita cepat-cepat keluar. Nah, tadi itu nyambung juga sama pertanyaan Cindy yang sebelumnya gitu. Jadi antara averaging down atau stop loss tuh pilih yang mana gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih prefer cut loss dulu. Nanti kalau ada peluang masuk lagi, aku bisa buyback lagi. Kenapa? Karena udah ngalamin yang di tahun-tahun sebelumnya 2008, 2013 tuh ketika nyangkut ada beberapa saham yang untungnya waktu itu saya keluar. Sampai sekarang kalau dilihat saham itu nggak naik-naik, nggak kemana-mana dari 2008. Jadi jangan diartikan, wah nggak usah cut loss, nggak apa-apa gitu. Memang kebanyakan saham bakalan recover, tapi ada juga 1-2 saham yang nggak recover gitu. Jadi menurut saya sih di poin juga perlakukan hal yang sama. Waduh, kalau aku mau long term investing gimana dong? Misalkan kayak mau beli Astra International, ICBP dan kawan-kawannya. Sekarang nih kan udah rugi banyak, HMSP dan kawan-kawan nih rugi banyak gitu. Nah, itu tadi yang perlu dipahami bahwa ketika investing memang teman-teman harus siap dengan yang namanya ada floating loss ya. Kalau valuasinya murah banget bisa ada yang namanya value trap juga. Value trap tuh artinya apa? Valuasinya murah tapi harga sahamnya nggak naik-naik gitu. Jadi ya itu tadi ada konsekuensi masing-masing. Oke. Nah, Miss, nih ada juga yang nanya nih, gimana cara jadi member Mtrade nih, Miss? Gampang. Tinggal klik link di bio saya atau klik link di bio Mtrade ID atau ke mtrade.id, langsung aja ketik mtrade.id. Cindy, ini mungkin bisa dibacain juga, ada beberapa pertanyaan dari netizen nih. Dari Tengku Amrizal. Pertanyaannya bagus nih Cindy. Amrizal nih. Oke. Dari Mas Tengku Amrizal nih, katanya dia nanya ciri-ciri saham yang sulit recover tuh seperti apa sih, Miss? Yang likuiditasnya kecil. Saham yang likuiditasnya terlalu kecil banget, dia ya untung-untungan. Kalau misalkan lagi ada demand besar, ya mungkin ada sebagian orang yang memang sangat suka sekali dengan saham ini, sebagian institusi suka saham ini dan dia banyak disebut-sebut, banyak diborong ya naik gitu. Tapi kalau misalkan saham yang likuiditasnya kecil banget dan ketika dia udah hilang likuiditas dan turun, be very careful, harus cepat-cepat exit. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut kayak di Unilever, kemudian Indofood, ICBP,
HMSP, perkiraan saya sih ketika nanti COVID-19 membaik, itu akan bisa recover, akan bisa naik. Nggak, tapi disclaimer juga ya teman-teman ya, karena mereka perusahaannya tuh perusahaan yang memang ada perusahaannya solid, perusahaan yang bagus gitu. Cuman timingnya aja sekarang yang kurang bagus gitu. Jadi masih bisa recover. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabar mau switch ke saham yang lain, ya itu tadi mesti harus ngerti saham yang oke gimana secara teknikal. Nah, be very careful kalau saham itu udah secara fundamental perusahaannya nggak jelas, likuiditasnya kecil, bid overnya sangat kecil sekali. Kalau nyangkut susah banget keluarnya. Makanya kemarin waktu beberapa saat banking digital kena ARB, kita sih memutuskan untuk langsung cut loss aja gitu. Nah, Miss, ini juga ada yang nanya juga nih dari Mas Heri underscore Kus. Nah, Miss, cut loss itu berapa persen sih, Miss? Baiknya. Kita di Mtrade berusaha menjaga untuk stop loss itu di swing trading sekitaran 5%, kalau misalkan lebih dikit ya 6 atau 7%. Kadang-kadang swing trading itu bisa tahu-tahu jatuh dalam gitu pas kena ARB terus langsung jatuh dalam gitu. Jadi kadang kita nggak bisa ngepasin pas 5% pas gitu, tapi kita mencoba kayak tadi misalkan BGTG ada turun swing tradingnya, kalau jangka menengah kita masih hold ya, swing tradingnya turun sampai 6% ya kita cepet-cepet exit. Nah tapi untuk trading jangka menengah yang kita nge-hold beberapa bulan gitu, hold lebih panjang, kita batasnya rata-rata sekitaran 10% ya. Mengapa demikian? Karena swing trading kalau cuannya mungkin sekitar belasan persen, 10 sampai belasan persen rata-rata. Kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa kurang. Jadi kita anggap kayak kalau misalkan kita 50-50 aja benar dan salahnya dalam menganalisis, anggap aja gitu. Itu masih bisa cuan dengan persentase cuan yang lebih besar daripada loss. Nah, sedangkan kalau untuk jangka menengah itu profitnya nggak mesti ya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit juga. Tapi kalau pas banyak itu bisa sampai di atas 100%. Jadi bisa sampai 200%. Kayak BABP kapan hari sampai 100%, BBYB sampai 200%. Tapi pembatasan risikonya juga lebih luas, bisa sampai 10%. Nah kemarin tuh BBYB kita sampai pembatasan risikonya tuh agak dalam, kan udah jualan 100% beli lagi tuh. Jadi agak dalam, stop lossnya sampai 20-an% gitu. Jadi ya itu satu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga kalau sampai terjadi ya ini turun-turun terus gitu. Okay. Mungkin mau bahas saham Cindy, mau nanya-nanya, ada yang di sini banyak yang ditanyain nggak ya saham-saham? Ini banyak banget yang nanyain saham-saham nih. Nah, nih sama apa ya? Ini coba kalau saham BACA gimana nih, Miss? Nih, ini saham-saham bank perbankan ya, perbankan digital ya, banyak banget sih yang ini. Jadi kalau aku mungkin bahasnya dari BBYB dulu ya. BBYB tuh hari ini aktif banget nih, teman-teman. Aku langsung bahas saham aja ya. Dan malam hari ini kayaknya Instagram live aku nggak sampai lama-lama banget, tapi semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke. Ya, ini saham BBYB, ini sebenarnya chart kemarin sih teman-teman, karena apa? Karena hari ini kesuspend BBYB-nya gitu. Jadi ya teman-teman sabar-sabar aja. Kalau kesuspend terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Ya sabar aja sih. Kita akan lihat besok kalau dibuka, saya rasa trennya juga masih cukup oke gitu. Kalau untuk swing trader sih kemarin Mtrade udah profit taking, sedangkan kalau untuk jangka menengahnya kita masih hold. Kenapa? Karena BBYB ini story dari ekosistemnya juga masih sangat bagus sekali, downloadernya banyak. Terus kemudian BABP itu tadi naik lagi, naik dikit. Ya, kita udah jualan ya kemarin di Mtrade, udah jualan untuk yang jangka pendeknya. Yang jangka menengahnya sih kita masih nge-hold, kayaknya bakalan ada koreksi normal sih. Terus kemudian ya masih ada kaitannya dengan saham-saham perbankan. Untuk BBKP di sini tadi udah mulai aktif juga, tapi juga masih agak-agak slowing down. Jadi ditunggu aja, kayaknya ini masih nunggu meeting the Fed di akhir pekan ini. Terus kemudian ada saham baca nih.
ada saham baca Bank Capital Indonesia yang naik cepat. Be very careful ya, saham baca ini yang saham baca kemudian BNBA ini yang kita harus hati-hati banget nih. Jadi mungkin lebih mendingan kayak BBYB, mendingan BANK daripada saham-saham seperti ini yang liquidity-nya agak-agak kurang. Jadi gampang naik dan gampang dibantingnya juga, gampang turunnya gitu. Kakak Cindy, ini ada yang senang Herikus. Terima kasih Kakak Cindy sudah dibacakan. Mungkin Wah. ada pertanyaan lain lagi. Oke, mau ada pertanyaan apa lagi ya Cindy ya? Ini aku scroll questionnya. Ini ada yang nanya ini Miss, tadi soal trading plan katanya nih Miss. Sebentar tadi. Tadi ada yang sempat Miss nanyain soal trading plan yang baik tuh gimana sih Miss? Cuman tadi udah kelewat nih Miss namanya. Oke. Gimana cara bikin trading plan? Gimana kalau cara bikin trading plan ini kita bahas di live yang berikutnya bersama Cindy. Nanti karena panjang nih, ceritanya panjang nih Sin, ya. Wah, Jadi ya. boleh Miss. Next time makanya jangan ketinggalan ya live-nya Miss Ellen. Oke. Cara buat dari JC Jamie, cara buat trading plan nanti kita bahas di Instagram yang terpisah ya. Oke, jangan lupa giveaway-nya ya. Oke, nungguin giveaway ternyata. Aku cuma mau nanya sih siapa nama host yang nemenin aku malam hari ini dari Entret. Namanya siapa coba? Oke. Kita juga mau ada event besok hari Sabtu ya. Oh, seminar ya Miss ya? Iya. Wah, ada seminar apa tuh Miss? Ya, jadi Sabtu nanti kita akan ada event seperti biasa SODV untuk cara membaca laporan keuangan, tapi khususnya Sabtu nanti kita akan baca laporan keuangan perbankan nih, gitu, bareng dengan Pak Andre, Coach Andre Benas, gitu. Ya, jadi teman-teman stay tune besok Sabtu tanggal 28 jam 10 pagi, dan Sabtu ini seru banget. Sabtu ini ada 2 event nih. Yang pagi bicara tentang cara membaca laporan keuangan perbankan. Terus yang siangnya atau sorenya ya. Ini ada, mana ya tulisan di sini. Ada event juga untuk cara mengatur keuangan finansial bersama dengan Finansialku bersama dengan Melvin Mumpuni gitu. Ini aku mau ngepin tapi kok ini yang dipin ini yang mana ya? Ini ada pertanyaan bagus nih Cindy, kamu lihat nggak dari list of question Awan Yoga? Kenapa kalau mau TP berat nggak di TP turun, di TP terbang, mau CL berat nggak di CL ambles, di CL terbang? Yaitu namanya nasib. Di live berikutnya. Oke, ya jadi malam hari ini mungkin live-nya segini aja dulu teman-teman ya, karena aku ada yang harus aku kerjakan juga, ini ada yang harus aku iniin with my family. Jadi teman-teman terima kasih udah join dengan Instagram live malam hari ini. Besok kita akan Instagram live lagi teman-teman, dan pastinya kita akan bahas saham-saham secara lebih detail, terutama ini nih BANK Bank Aladin Syariah yang sideways, terus ini gimana nih ya, dan juga peluangnya saham-saham yang lain gimana, kayak Friend, terus kayak Bevin, terus ya di hari ini tuh peluang market nggak terlalu banyak, tapi sepertinya besok mungkin akan ada peluang yang lain lagi. Jadi stay tune di morning briefing besok jam 8.15 pagi, dan teman-teman yang mau daftar Mtrade VIP langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya. Thank you so much. Sorry hari ini Instagram live-nya nggak lama. Pemenangnya tadi belum dibacain Cindy. Oh, Oke. iya, Jenny Susanto, Sigjen 88, Fik Hifa, Akso 2000, Wildan 1515, langsung aja DM saya dengan kode MT7 nama email WhatsApp, teman-teman akan langsung dapat M-Trade 7 hari saya. Wah, dan Cindy. Dadah, terima salam kasih, booking. Ellen. Thank you ya, bye. Thank you. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.